Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM 19104168990 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Mahasiswa semester 5 angkatan 2019. Yang terhormat kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen mata kuliah Elektronik Marketing. Untuk ini izinkan saya untuk menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Elektronik Marketing melalui video record ini. Baiklah, jawaban yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawabannya, Bud Cadel mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuannya para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen, kata Cadel tahun 2013. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan bagi pemasar. Soal yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawabannya, digital marketing membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya dan terukur. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawabannya, crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhananya, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Mengingat bahwa internet dapat menghubungkan orang-orang di seluruh dunia melalui berbagai alat dan teknologi publikasi, informasi dan gagasan di saluran-saluran ini telah menjadi komoditas atau kebutuhan dalam diri mereka sendiri. Nah, soal yang keempat, uraikan cara singkat langkah-langkah transaksi elektronik dengan menggunakan credit card. Yang pertama, hubungkan ke jaringan terenkripsi yang aman. Yang kedua, masukkan alamat website Anda berniat untuk membeli dan dari alamat jendela browser Anda. Yang ketiga, mengirim barang yang Anda akan membelinya. Yang keempat, klik tombol yang sesuai dengan membeli item yang telah Anda pilih. Yang kelima, masukkan informasi pengiriman Anda. Anda tidak mungkin melihat harga akhir Anda sampai Anda melakukan ini karena website memiliki zip atau kode pos untuk mengirim biaya pengiriman. Yang keenam, masukkan informasi penagihan Anda. Yang ketujuh, masukkan informasi kartu kredit Anda ini masuk nama Anda dan nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, 3/4 digit kode keamanan di bagian belakang kartu kredit. Yang kedelapan, klik yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. Yang kesembilan, cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang Anda terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. Selanjutnya, soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan instansi yang terlihat dalam transaksi elektronik. Jawabannya, transaksi elektronik adalah transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang fisik. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan beragam cara. Beberapa di antaranya yaitu adalah pengguna mobil banking, internet banking, dompet digital, dan lain sebagainya. Instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bank atau penyedia layanan elektronik seperti PayPal, tempat dan pengguna disimpan. Yang kedua, pihak penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran. Yang ketiga, pengelola kartu seperti Visa, Mastercard, Gojek, OVO, dan lain sebagainya. Selanjutnya, soal nomor 6. Sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce, berikan contoh masing-masing model tersebut. Yang pertama, ada e-commerce business to business, B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis.
Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Contoh-contohnya dari B2B ini yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Yang kedua, e-commerce business to consumer atau B2C. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk, melakukan pembelian secara online. Selanjutnya yang ketiga, e-commerce C2C, konsumen ke konsumen. Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2B e-commerce. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Yang keempat ada konsumen to business atau C2B, yaitu kebalikan dari B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Selanjutnya yang kelima, media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas tadi, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya, misalnya katalog, email, shopping carts, EB service, ED, dan file transfer protokol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B, business, dan business. Contohnya e-commerce di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Beberapa contoh di Indonesia antara lain, yang pertama, jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti Bukalapak.com, Tokopedia.com, Blibli.com, Kaskus.co.id, Traveloka, dan lain sebagainya. Yang kedua, internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Yang ketiga ada TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaannya yang ada di bisnis TV, kabel, dan internet provider diantaranya Indovision, Big TV, Indohome, My Republic, dan First Media. Soal yang nomor 7, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawabannya, analisis web juga dikenal sebagai analisis lalu lintas atau pengendalian web, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Ini adalah metode untuk merekam dan mengevaluasi informasi tentang perilaku pengunjung serta menghitungnya menjadi data statistik atau KPI. Dari metrik kinerja ini, tindakan yang tepat kemudian dapat diturunkan yang dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan positif tergantung pada tujuan dari operator situs web. Nah, tujuan menganalisis web ini banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web. Secara umum, masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk fokus pada tujuan utama mereka dan menetapkan prioritas dengan benar. Jika demikian, maka pengenalan yang konsisten dan cepat dan dari ukuran yang ditargetkan adalah kemungkinan sasaran analisis web dapat dilakukan. Ada yang pertama, tingkatan jumlah pengunjung, yang kedua, kesetiaan pelanggan, yang ketiga, menjaga pengunjung di website selama mungkin, yang keempat, meningkatkan konversi, yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan, yang keenam, mengendalikan kesuksesan periklanan, yang ketujuh terakhir, meningkatkan pendapatan dengan menjual. Selanjutnya soal ke-8, apa yang Anda ketahui mengenai email e-banking dalam e-commerce? Jawabannya, email elektronik mail adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet.
Sedangkan e-banking, kegiatan melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dan yang terakhir, e-commerce, yaitu aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Selanjutnya soal yang ke-9, silakan buka link dan tonton YouTube yang di sini yang Bapak cantumkan di sini. Sebutkan judul video dan siapa pembicara dalam video tersebut. Jelaskan judul video tersebut dan uraikan secara terinci materi-materi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Jawabannya, untuk judul e-marketing dan strategi pemasaran, pembicaranya kelompok 3 ada Khoirun Nisa, Dimas Ramadan, dan Parmono. Nah, judul video tersebut berisi tentang e-marketing dan bagaimana strategi pemasaran. Materi-materi yang ada yaitu internet marketing, yaitu pengguna internet sebagai alat pemasaran, e-marketing, karakteristik internet yang harus diperhatikan dalam e-marketing, dan internet yang membuat pembeli dan penjual lebih meminimalkan biaya. Dan ada keuntungan-keuntungan e-marketing, kerugian e-marketing, tujuan e-marketing, e-marketing plan, marketing mix, ada 4 produk, ada 4P, produk, price, promotion, dan place. Selanjutnya ada strategi pemasaran di mata pembeli, strategi e-marketing, dan mengoptimalkan SEO, hasil pencarian iklan berbayar, macam-macam strategi e-marketing seperti Google AdWords, online advertising, online advertising, online newsletters, media newsroom, dan affiliate marketing. Demikian, itulah soal dan jawaban mata kuliah elektronik marketing yang telah saya jawab dan saya rangkum. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Adi Mursalin yang telah mengajar kami di semester 5 ini, dan ilmu Bapak sangat bermanfaat. Saya benar-benar berterima kasih untuk Bapak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.